Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, anak Tuhan Yesus yang dicinta oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Akibat Adam dan Hawa dari sejak awal tidak taat kepada firman Tuhan. Dosa terjadi karena ketidaktaatan manusia. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa apabila tidak taat. Hidup tidak taat berarti hidup menurut daging. Karena hidup taatan kepada Tuhan itu Allah itu roh. Dan ada di dalam firman Tuhan. Bukti nyata kalau hidup dalam daging seperti Ayub yang saya terangkan Bapak Ibu ya. Ayub hidup di dalam daging karena apa saudara? Anak-anaknya maksud saya ya. Anak-anaknya di dalam daging. Cuma Ayub menurutin daging juga. Buktinya tidak ada di dalam Alkitab itu Ayub ngomelin anak-anaknya. Tidak ada di dalam Alkitab itu Ayub itu pernah marah-marahin. Cuma nasihatin istrinya sekali. Karena istrinya dalam Ayub pasal 29 dia ngutuki Tuhan. Ya. Jadi di sini saya lihat Ayub itu anaknya pesta pora tiap hari. Dan kalau Bapak baca di Galatia pasal 5, perbuatan daging salah satunya pesta pora. Dan perbuatan daging kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 6 dan 7 itu persetujuan dengan Tuhan. Kalau menurutin daging Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara bersama saya nggak mau sembahyang, itu daging. Maunya makan, maunya pesta pora, maunya mau seneng-seneng terus ikutin daging. Makanya untung Tuhan itu punya rencana ya. Saya katakan terima kasih kepada Tuhan. Usia manusia 70 sampai 80 tahun. Bayangkan kalau seandainya manusia itu tidak mati-mati, mohon maaf selamanya. Wow, main dengan dosa melulu saudara. Ya, dikasih kesempatan hidup begitu singkatnya, main-main dengan dosa. Apalagi kalau tidak pernah mati-mati, dosa terus-terusan saudara. Wow, nyakitin hati Tuhan. Tapi justru Tuhan izinkan kita hanya usia relatif singkat 78 tahun supaya kita sadar, supaya kita belajar menghargai waktu. Supaya dengan waktu yang Tuhan berikan jangan sia-siakan. Jangan hidup untuk kehidupan yang sia-sia. Jangan hidup menurut daging, tapi hidup untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Karena janji Tuhan nanti kelak kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan, Tuhan akan buka pintu surga. Oh luar biasa. Saya sedang baca ayat ini Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 19 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amin. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Yahweh Bapa kita besarkan, kita puji Dia. Karena ternyata ada himpunan besar orang banyak di surga. Siapa itu? Saudara dan saya, Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita masuk dalam himpunan besar di surga. Bukan himpunan besar di neraka, mohon maaf. Tangisan Bapak Ibu. Ratap tangisan. Makanya iblis dia ngeri-ngeri benar. Ya, kalau sudah nanti saatnya Tuhan penjarakan iblis dan neraka selama-lamanya. Tapi bagi kita, mari oleh karena itu saya beritakan firman Tuhan. Pagi, malam, tidak pernah bosan saya. Saya cinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ayo kita cinta Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Hati kita jaga. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kita itu yang kita lakukan. Dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan sampai seperti ngomel. Tiap firman-firman yang Bapak Ibu tadi dengar firman Tuhan. Ibadah pagi, kita taruh firman Tuhan di hati, tanah yang baik. Jangan nanti firman Tuhan benih yang dari Tuhan jatuh di hati yang di pinggir jalan. Jangan sampai jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jangan sampai jatuh di tanah yang penuh dengan duri-duri. Tapi taruhlah firman Tuhan di tanah yang baik. Sehingga Tuhan izinkan itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Lihat ini. Ada himpunan besar di surga. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Amin. Yahweh kita, Tuhan Yesus Kristus. Bicara surga, ada kerinduan kita nanti Bapak Ibu. Saya mau baca lagi. Ini target kita bersama. Saya pernah khotbahkan ini saudara ya. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 18.
bicara surga. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya pernah bicara kepada Bapak Ibu, aku diganti nama setiap kita. Bapak Ibu bisa sebut ini, doa kepada Yesus. Kita mau dekat sama Tuhan, kita mau intim Tuhan yang punya surga Bapak Ibu. Yang punya segala galanya. Kita ganti aku dengan masing-masing, contohnya begini. Aku saya ganti karena saya Pastor Yakob Rahmat. Saya ganti dengan nama saya Yakob Rahmat atau Chua Tiong Tik saya nama Tionghoa. Yakob Rahmat. Contoh begini, nanti Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus ganti dengan nama Bapak Ibu, tapi ganti saudara sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan komit dengan Tuhan. Ayo ikuti jalan Tuhan Yesus Kristus, ikuti firman Tuhan, sehingga demikian kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Saya mau baca sekali lagi. Saya ganti aku dengan nama saya pribadi, kita masing-masing karena ikut Yesus pribadi dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan melepaskan aku Yakob Rahmat dari setiap usaha yang jahat. Dia Yesus Kristus Tuhanku akan menyelamatkan aku Yakob Rahmat, sehingga aku Yakob Rahmat masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu yang ikuti renungan malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Nanti Bapak Ibu masing-masing berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ganti aku dengan nama Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu rindu Tuhan masuk surga. Kecuali Bapak Ibu tidak rindu masuk dalam kerajaan. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan malam ini renungan sebelum kita berbaring tidur. Haleluya. Kita baca ayat ini dan imani dan selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nanti kelak kita tercatat dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Kita mau setia kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian ini. Lagu lama Bapak Ibu. Selalu saya, karena saya anak hamba Tuhan. Dan sampai detik ini menjadi hamba Tuhan. Saya 61 tahun yang lalu. Usia saya 66 tahun kan. Usia 5 tahun sudah tahu lagu ini. Karena saya ingat sekali usia 5 tahun saya sudah bisa baca Alkitab. Papi mami saya pendeta hamba Tuhan almarhum, salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel tahun 1957. Dan saya didik menjadi seorang hamba Tuhan. Dari sejak umur 5 tahun saya disuruh papi mami saya almarhum yang saya cintai sudah suruh khotbah di dalam persekutuan doa keluarga. Ya, papi dari saya kecil sudah dididik untuk cinta Tuhan, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Dan saya menyanyi lagu itu dari sejak kecil. Berarti lagu Pantai Costa ini 61 tahun yang lalu. Ya, ini lagu ini. Yaitu demikian saya mau menyanyikan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita baca kitab Wahyu. Malam ini kita baca Wahyu. Sudah pasal yang ke-8. Kemarin kita baca urutan pasal 7. Kemarin pasal 7. Ya, sekarang fase 8. Ya. Jadi kita mau ikutin terus, puji Tuhan. Saya terima kasih sama Tuhan. Karena atas izin rahmat Tuhan, saya lakukan firman Tuhan pagi malam ini. Dari sejak 1 Januari tahun 2021. Yaitu natsar saya. Karena saya sudah ditunjukkan sama Tuhan surga waktu itu. Ya, itu ada ceritanya saudara ya. Saya pernah cerita, saya sudah pernah bersaksi ya. Jadi ini sejarah. Dan oleh karena itu atas izin Tuhan, 1 Januari 2021, saya beritakan firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID ya, itu atas izin rahmat anugerah Tuhan. Tiap pagi 1 Januari 2021 pagi membaca Alkitab Perjanjian Lama berurutan dari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 10 tentang penciptaan Tuhan. Jadi terang. Nah, jadi terang dari pertama Tuhan ciptakan terang supaya hidup kita menjadi anak terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12 saya kupas itu. Tiap pagi Perjanjian Lama. Kalau tiap malam saya bacakan Perjanjian Baru. Seperti malam ini Perjanjian Baru. Puji Tuhan, dari sejak 1 Januari 2021 Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 ya sampai hari ini ya pada tanggal 30 Oktober 2022 berurutan saya tidak pernah absen ya. Setia saya lakukan karena Yesus setia. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena saya hebat, tapi semua karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Cintanya Yesus luar biasa. Kita meresponi, ayo kita cinta Tuhan. Saya lakukan dengan setia. Terus saya dengan menyanyi, main gitar, ya, dengan kesadaran ini.
Tahun depan saya kalau Tuhan izinkan saya ada berkat mau beli piano saya. Karena saya juga pianis, saya bisa main piano, saya juga menyanyi. Saya banyak rencana-rencana untuk pelayanan ke depan. Selagi saya hidup, Tuhan berikan saya sehat. Selagi kita diberikan kesehatan, ayo kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, agungkan Tuhan, bikin Tuhan tuh senang, bikin Bapak kita Yesus tuh senang. Ya, sehingga demikian kita berkenan sama Tuhan. Puji Tuhan. Sampai hari ini kita lanjutkan firman Tuhan sampai di Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Itu bicara materai ke-7, Saudara. Jadi materai ke-7 ini bersamaan pula dengan malaikat memegang 7 sangkakala. Itu apa yang terjadi? Mari kita bahas, tapi saya mau menyanyi dulu. Oleh karena itu, dengarkan firman Tuhan siang malam pagi malam pagi malam. Itu perintah Tuhan. Supaya senantiasa kita ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Daripada Bapak Ibu habiskan waktu untuk dunia. Dunia bukan juru selamat kita. Lebih bagus waktu kita buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Bapak kita. Tuhan Yesus juru selamat kita. Yang sudah sediakan tempat di surga. Sesuai dengan pujian ini yang saya mau nyanyikan, Dia Yesus Kristus sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Cinta Allah yang heran, haleluya, sempurna dan sucilah, amin, haleluya, datang dari hati Yesus, tetap buat selamanya, amin, haleluya. Dia sudah buka pintu surga. Dia buka pintu surga, amin, haleluya. Dan ku masuk dalamnya, amin, haleluya. Sebab Dia Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku, ampuni semua dosa salahku, amin, haleluya. Cinta Tuhan Yesus yang amat heranlah, amin, haleluya. Dosaku dihapuslah, dosaku dihapuslah, haleluya. Puji Dia Yesus selamanya. Kuasa darah Yesus sucikan hidupku, amin, haleluya. Dia Yesus sudah buka pintu surga, amin, haleluya. Dan ku masuk dalamnya, amin, haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus sudah tebus dosaku, haleluya. Dan ampuni semua dosaku, amin, haleluya. Pada malamnya kehidupan, amin, haleluya. Mengetuk pintunya, amin, haleluya. Oleh cinta Tuhan Yesus, ku akan masuk surga, kekal surga, senang selamanya, amin, haleluya. Dialah Tuhan Yesus sudah buka pintu surga, amin, haleluya. Dan ku masuk dalamnya, amin, haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah suci
sucikan dosaku dan ampuni, lupakan, hapuskan semua dosaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang ajaib. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran dan hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah ampuni, hapuskan dosaku, ampuni semua dosa salahku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar mau baca firman Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni semua dosaku, Bapa. Kau sangat baik, dan mulutku selalu memuji nama-Mu, Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Pada minggu malam ini adalah minggu yang terakhir di bulan Oktober, karena minggu depan sudah di bulan November. Oh, puji Tuhan. Waktu begitu cepat. Gak ada masalah. Yang penting hati kita, cinta kita kepada Yesus terus menyala-nyala. Berkobar-kobar kita makin hari mau cinta Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Kitab Wahyu. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, saudara. Saya bisa sehat bersama Bapak. Bisa sehat. Bisa terus baca firman Tuhan. Bisa terus kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Biarpun banyak tantangan pergumulan. Tapi percayalah, selalu dekat dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti akan jaga, lindungi, pelihara kita. Amin. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah ia di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di depan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di depan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1-5 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat dari Tuhan. Terima keselamatan datang dari Tuhan. Dan kita mari menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan yaitu di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Kemarin kita baca dari meterai 1 sampai meterai ke-6. Dan saat ini meterai yang ke-7. Dan meterai ke-7 bersamaan pula dengan malaikat memegang 7 sangkakala. Dan ternyata 7 sangkakala itu, begitu saudara lihat, nanti kita lanjut saudara, besok malam. Sangkala pertama seperti apa. Tapi lihat ini. Malaikat itu ada malaikat lain. Ya. Ayat ke-5.
Lalu malaikat itu mengambil padupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkan ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Oh, haleluya, dahsyat nanti Bapak Ibu. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ngasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Sehingga kita nanti bersama orang kudusnya. Kita rapture diminta sama Tuhan. Sudah saya katakan, rapture kita minta diangkat sama Tuhan. Kalau diangkat sama Tuhan, baru kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, baru nanti terjadi malapetaka, bencana, bunyi guru disertai lintar. Ternyata kita masuk di ayat ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ia pergi dekat mezbah dengan semua padupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan semua orang kudus. Bersama dengan kita semua. Ternyata kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Kita naik ke surga rapture. Kita bersama dengan Tuhan sebelum tiba hari kesudahan, saudara. Jadi kita minta sama Tuhan. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Saya masuk di sini Tuhan. Mari kita semua masuk dengan orang-orang kudusnya. Ayat yang keempat, 3 dan 4 dikatakan bersama-sama dan semua orang-orang kudus di atas mezbah itu, di hadapan tata itu, di hadapan tata kerajaan Allah. Oh haleluya. Kita nanti diangkat sama Tuhan Yesus. Kita lolos nanti dunia menuju kepada kehancuran. Lihat ini. Begitu malaikat lain, dia taruh api dan mengisinya dengan api dan mezbah, dilemparkan ke bumi, dilemparkan kepada bumi. Orang hidup di dalam bumi terus, hidup di dalam dosa-dosa terus, dan dunia akan hancur. Meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dahsyat. Mari kita ikuti firman Tuhan besok malam. Sangkakala yang pertama dan seterusnya, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Dia buka pintu surga. Jadi kerinduan kita bersama, kita hidup bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk dalamnya. Amin, haleluya. Sebab dia Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku, ampuni semua dosa salahku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Kita masuk di dalam kerajaan surga, hidup senang selama-lamanya. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.